wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmini Rumelutur. Saya adalah salah satu mahasiswi dari kampus ITB Stikom Ambon, Prodi Teknik Informatika semester 6 kelas C. Di video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester saya di mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Pertanyaan yang pertama adalah, berikan penjelasan singkat tentang proyek yang Anda buat. Proyek yang saya buat adalah rancang bangun aplikasi rental mobil pada rental mobil merah putih gula berbasis Android. Di mana aplikasi ini saya rancang menggunakan aplikasi Android Studio yang codingannya itu dari Java, PHP, dan HTML. Di mana aplikasi ini bisa di-download menggunakan HP Android. Yang kedua adalah, berikan penjelasan atau gambaran mengenai metodologi manajemen proyek dalam proyek yang Anda buat. Yang pertama, project initiation, yang kedua, project planning, yang ketiga, project execution, yang keempat, project controlling, dan yang terakhir, project closure. Yang pertama adalah project initiation, di mana project initiation ini saya harus menjelaskan atau saya harus meyakinkan kepada semua orang bahwa proyek saya ini memiliki value dan layak untuk dijalankan. Dan saya harus menjelaskan beberapa poin agar meyakinkan kepada semua orang bahwa proyek saya ini layak untuk dijalankan. Yang pertama, saya harus menjelaskan tentang bisnis rental mobil. Yang kedua, saya harus menjelaskan tentang ruang lingkup. Yang keempat, saya harus menjelaskan tentang tujuan proyek. Dan yang terakhir, yang saya jelaskan adalah keuntungan yang diharapkan. Pertama, rental mobil atau penyewaan mobil merupakan sebuah usaha yang sangat pesat perkembangannya. Dengan roda kehidupan yang sangat cepat membuat orang berlomba-lomba dengan cepat pula untuk mencapai tempat dan tujuan dengan mudah. Dalam ruang lingkup pengelolaan aplikasi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, mempermudah user untuk mengetahui rental mobil yang ada di Kota Bula. Yang kedua, mempermudah user untuk ketika ingin menyewa mobil, langsung saja buka pada aplikasi. Tiga, tujuan proyek. Tujuan proyek ini adalah membuat aplikasi yang dapat mempermudah dan memberikan informasi terkait dengan rental mobil yang ada di Kota Bula. Proyek yang kedua adalah project planning, di mana setelah proyek yang saya sampaikan itu disetujui untuk dijalankan, maka proyek kedua adalah project planning atau perencanaan. Di mana project planning ini saya memiliki beberapa bagian, yaitu pertama, faktor keberhasilan. Yang kedua, jadwal proyek. Yang ketiga, struktur organisasi proyek. Yang keempat, peran dan tanggung jawab. Yang kelima adalah rencana anggaran belanja. Pertama adalah faktor-faktor penentu keberhasilan terbagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, adanya orang-orang yang ahli dalam pelaksanaan proyek. Yang kedua, proyek ini dibuat untuk mempermudah pengguna untuk mengetahui rental mobil yang ada di Kota Bula. Yang ketiga, pelaksanaan proyek dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan, yaitu sebelum tanggal 15 Juni tahun 2022. Yang keempat, pembuatan laporan hasil analisis dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Yang kelima, melakukan survei dan analisis rental mobil yang ada di Kota Bula. Tiga adalah struktur organisasi proyek yang terdiri dari manajer proyek, sistem analisis, desainer, programming, dokumentator, tester, dan administrator, yang dimana manajer proyeknya adalah Nurmasi Hatua Samu dan sistem analisisnya adalah Ayu Syahril. Keempat adalah peran dan tanggung jawab, di mana peran dan tanggung jawab ini dibagi menjadi 7 bagian, yaitu peran manajer proyek, yang kedua peran sistem analisis, yang ketiga peran desainer, yang keempat, programmer, yang kelima, penguji, yang keenam, dokumentator, dan yang terakhir adalah administrator. Yang kelima adalah rencana anggaran belanja, yang dimana sudah saya sebutkan ada 4 kegiatan, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan sistem yang terdiri dari 3 hari, yang per harinya itu dibayar 500.000, jadi totalnya 1.500.000.
Yang kedua adalah desain, membutuhkan waktu 9 hari yang dibayar 500.000 per hari, jadi totalnya adalah 4.500.000. Yang ketiga adalah programming, membutuhkan waktu 26 hari yang dibayar per harinya itu 500.000, jadi totalnya adalah 20.500.000. Yang terakhir yaitu dokumentator proyek, membutuhkan waktu 4 hari yaitu dibayar 500.000 per hari dan anggarannya sebesar 2 juta. Jadi apabila dijumlahkan semua proses atau semua kegiatan yang dibayar dari analisis kebutuhan, sistem, desain, programming, dokumentator proyek membutuhkan anggaran atau rencana anggaran belanja sebesar 28.500.000 rupiah. Yang ketiga adalah project execution, yang dimana manajer proyek akan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan pekerja agar tim tetap bekerja sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Untuk proyek saya, harus diperhatikan adalah di bagian programmingnya. Seorang manajer harus memperhatikan programming apa atau codingan apa yang kurang supaya tidak menghambat proses perancangan aplikasi rental mobil ini. Keempat adalah project monitoring, di mana project monitoring ini lebih mengacu kepada kemajuan proyek. Apakah proyek yang dijalankan itu perjalanan proyek ini sudah sesuai atau sesuai dengan rencana yang sudah diatur dari awal. Untuk rencana pembuatan aplikasi rental mobil ini, di setiap monitoring atau setiap controlling sudah berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan dari awal. Kelima adalah project closure atau penutupan proyek. Pada tahap ini, hasil akhir akan disajikan kepada klien atau para pemangku kepentingan. Setelah atau hasil akhir disetujui, maka produk akan dirilis dan manajer proyek akan meninjau dan menyelesaikan dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang pertama adalah seorang manajer harus memberikan bukti pertemuan meeting. Di antaranya yaitu pertemuan pembukaan, pertemuan tim proyek, dan pertemuan penutupan. Yang kedua, laporan, yang terdiri dari laporan kemajuan proyek, status acara atau agenda pertemuan, dan catatan pertemuan. Yang ketiga yaitu struktur rincian pekerjaan. Yang keempat adalah penugasan tim. Yang kelima, rencana anggaran belanja. Yang keenam, dokumen kontrol. Yang ketujuh, formulir permintaan kemajuan proyek. Yang kedelapan, daftar permintaan kemajuan proyek. Yang kesembilan, laporan kemajuan proyek. Yang kesepuluh, tabel penelusuran aktivitas. Yang ke-11, laporan pelaksanaan proyek, dan yang terakhir berita acara serah terima proyek. Pertanyaan yang ketiga adalah, berikan tanggapan Anda mengapa dalam suatu proyek diperlukan dokumen manajemen proyek. Menurut saya, dalam sebuah proyek atau dalam sebuah kegiatan apapun, baik itu proyek kecil maupun proyek besar, harus ada yang namanya pertanggungjawaban dari hasil kegiatan atau proyek yang sudah dijalankan dari manajer proyek yang sudah dipercayai untuk menangani sebuah kegiatan atau proyek tersebut. Karena itu merupakan sebagai bukti valid bahwa kegiatan atau proyek yang sudah dijalankan ini sudah berjalan sesuai planning yang sudah dibuat dari awal gitu. Dan ketika ada terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam proyek yang sudah dibangun atau kegiatan yang sudah dijalankan, ada bukti-bukti tertentu atau bukti-bukti dalam bentuk dokumen yang menunjukkan bahwa proyek itu sudah berjalan sesuai dengan planning yang sudah dijalankan atau sudah dibuat dari awal gitu. Pertanyaan nomor 4 adalah, berikan tanggapan Anda mengapa dalam suatu proyek diperlukan manajer proyek gitu. Menurut saya, dalam sebuah kegiatan yang namanya proyek yang namanya kegiatan sekecil apapun atau proyek sekecil apapun, harus ada yang namanya manajer proyek atau disebut pimpinan dalam sebuah kegiatan. Karena pimpinan yang dia angkat atau diambil tadi memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang kegiatan yang dijalankan atau proyek yang dijalankan, agar
Sebelum kegiatan atau proyeknya dimulai, itu manajer proyeknya itu sudah melakukan rencana atau planning dari awal. Proyeknya harus dari awalnya bagaimana ceritanya sampai finishnya itu harus berhasil gitu. Agar tidak terjadi kegagalan dalam sebuah kegiatan atau proyek. Karena si manajer proyek ini yang diangkat ini sudah benar-benar memplanning dengan benar-benar baik agar proyek atau kegiatan yang akan berjalan ini harus pada titik finish yang benar-benar berhasil gitu. Sesuai dengan ide dan kualitas dirinya yang sudah ditunjuk menjadi seorang manajer proyek. Pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan nomor 5. Berikan tanggapan Anda kenapa rencana anggaran belanja perlu dirincikan sedemikian rupa. Berbicara mengenai anggaran atau biaya adalah berbicara tentang sesuatu yang sangat sensitif dalam sebuah organisasi, sebuah kegiatan, apalagi sebuah proyek. Baik itu proyek kecil maupun proyek besar. Karena anggaran atau biaya merupakan faktor yang paling terpenting dalam jalannya sebuah proyek atau tidak. Anggaran apabila banyak, maka berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Apabila biaya atau anggarannya sedikit, maka bisa jadi proyek yang dijalankan bisa kandas di tengah jalan. Maka perlu adanya perincian anggaran belanja yang benar-benar harus dibuat serinci mungkin, sejelas mungkin. Karena banyak sekali terjadi penggelapan anggaran atau biaya disebabkan karena itu tidak adanya kejujuran dari seorang manajer atau seorang kepala-kepala tim yang menjalankan proyek yang sudah diamanahkan untuk menjalankan proyek tersebut. Maka perlu adanya perincian sejelas mungkin dan sedetail mungkin tentang rencana anggaran belanja. Karena ini merupakan bukti valid yang paling terpenting dalam sebuah proyek atau sebuah perbelanjaan dalam hal proyek.